kedua orang tua kita. Kasih sayang Allah diberikan, dimasukkan ke dalam kedua orang tua kita. Tuh, kasih sayang Allah, rahmat Allah masuk di situ. Sehingga orang tua jadi sayang kepada anak. Itu kenapa kok bisa sayang kepada anak? Karena rahmat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim masuk ke dalam kedua orang tuanya, sehingga dampaknya orang tua itu sayang kepada anak. Jadi kalau ada orang ya yang tega sama anaknya itu, lah itu sudah wallahu a'lamu bishawab. Ya jadi sudah karena kadang malu. Belum lama, nggak tahu bener apa enggaknya, di WA itu masuk di daerah Cilegon, ada di masjid ada bayi ditinggalin di situ. Oh, baru berapa bulan di sejadah, ya kan? Ditinggalin aja tuh. Apa mungkin ini karena malu, apa bagaimana? Masih mandi begitu kan, masih bagus. Ini dibuang di tempat sampah, ya kan? Tuh. Kalau itu kan masih ada harapan dia, ya kan? Yang penting anak saya ini bisa hidup kan gitu ya. Terserah siapa yang ngambil, masih bagus. Iya, masih bagus. Ini kadang-kadang di tempat sampah dibunuh dulu, ya kan? Ah, itu makanya kalau ada orang yang sampai membunuh begitu, tapi kadang-kadang kan nggak ini apa namanya? Biasanya sejak hamil yang keberapa bulan itu biasanya dikeluarin tuh, paksa namanya. Iya, digugurin, ya kan? Itu sama membunuh, ya. Membunuh sama. Ya, kalau menurut Imam Hanafi sejak sperma pun itu sudah termasuk membunuh. Kalau Imam Syafi'i kalau sudah terjadi janin 120 hari, itu baru membunuh. Ya, kalau Hanafi mah kerasan lagi itu, ya, termasuk membunuh, digugurin itu. Nah, jadi ketika ada orang tua yang membuang anaknya, ya, kadang yang lebih parah dari binatang lagi membunuh anaknya, dicekik, ya kan? Nah, ini naudzubillahi min dzalik. Itu berarti tidak ada kasih sayang Allah, ya kan? Kalau namanya orang tua mah pasti, ya, sayang kepada anaknya, kan gitu. Dia rela, ya kan, sampai malam nggak tidur, makan juga berkurang, ya, biar ngantuk kayak bagaimana tuh, bangun, ya, beli susu, bahkan susunya habis rela ngutang-ngutang itu, ya, buat siapa itu? Buat anak, kan gitu ya. Iya, terserah dah, malu dah, biarin dah, kan gitu. Yang penting anak gua bisa makan, bisa hidup, bisa sehat. Tuh, itu pikiran Allah. Itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada kedua orang tua. Termasuk juga apa namanya, ayahnya, kan gitu ya. Keluar pergi pagi pulang sore, apalagi yang serabutan, pokoknya dia tahan malu, ya, panas hujan terserah dah, kan gitu. Yang penting di rumah bisa makan, tuh sampai begitunya. Nah, itu kasih sayang Allah diberikan kepada kedua orang tua. Makanya nanti yang diharapkan cuma satu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak, jadi tidak akan terbalas, ya. Bahkan Uwais Al-Qarni, ya, yang membopong ibunya, menggendong ibunya dari rumah sampai ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, semua, ya kan? Untuk menggantikan, dijawab oleh Nabi bahwa satu tetes keringatnya pun nggak bakalan terganti. Walaupun digendong tuh ibu sampai ke masjid, di Masjidil Haram, tawaf semua sampai balik ke negaranya, nggak bakalan terganti. Itu kan, itu saking luar biasanya. Jadi itu lebih gila, lebih dahsyat daripada binatang ketika ada orang tua sampai membuang bayinya, anaknya. Tidak akan bahagia. Mata'un fid dunya, kebahagiaan, ya, fid dunya, kesenangan di dunia. Summa ilaina marji'uhum, lalu kepada kamilah tempat kembali mereka. Summa nudzikuhum, lalu kami
kami rasakan mereka, ya, kami cobakan mereka al-adzab asyadid, siksaan yang pedih, bima kanu yakfurun, sebab mereka itu adalah keadaan kafir. Apa mereka tidak senang-senang hidupnya di dunia? Dia mata fid dunya, kesenangannya sehat badannya, rumahnya, ya, kesehatannya, sukses anaknya, ya, mau kemana aja enak, mau makan apa aja ada, seneng. Mata fid dunya, tuh, iya, kesenangan di dunia, ya, tidak seperti saudara-saudara kita yang lain misalnya makan aja susah kan gitu, ya. Apalagi ini udah persiapan mau lockdown katanya nih, ya. Iya, siap-siap, duit aja banyakin kan itu, ya. Duit banyakin tinggal pesen tuh makanan. Bayangkan itu. Sudah mulai. Jadi bagi yang punya harta sih enak aja kan. Enak, mereka mah tinggal pesen, telepon, mau makan apa datang. Mau pesen sembako datang kan gitu, ya. Giliran yang ngojek ini kan bingung kan, mau keluar kagak ada penumpang kan gitu, ya. Kita nggak boleh keluar kan gitu, tapi anak bini misalnya minta makan kan gitu. Bahkan sampai ada yang ketika dapat makanan dari perusahaannya, satu bungkus dibawa ke rumah buat istri anak. Tuh. Ya, kalau ngomong gitu kayaknya ini ya kayak orang bukan beriman aja kan gitu, ya. Iya sih beriman, tapi kita mesti berusaha kan gitu. Nah, mereka yang mengada-ada atas nama Allah dengan berdusta, tidak mengamalkan ayat-ayat Allah, tidak sholat, tidak puasa, mereka senang di dunia, senang. Ada yang senang kan? Makanya jangan heran, misalnya kita mau sering membandingkan, ya Allah, saya mau udah sholat, rajin puasa, apa aja perintah Allah kita laksanakan, tapi kok masih susah aja tuh, ya kan? Sementara tetangga kita nggak pernah sholat, kan gitu. Tapi kayaknya hidupnya enak bener, rumahnya mewah, ya kan? Tuh, mulai ada ragu kita kan? Tuh, enggak, ini mata fid dunya, dapat kesenangan di dunia. Tapi apa yang perlu diingat? Summa ilaina marji'uhum. Lalu kepada kami tempat kembali mereka. Kalau tempat kembalinya kepada Allah, nanti yang akan dihisab adalah amal-amal kita. Summa nudzikuhum tuh, ya. Lalu kami cicipkan mereka siksaan yang Kenapa? Karena mereka kafir. Kan gitu, ya. Jadi tidak akan lolos. Mau miskin, mau kaya, mau senang, mau enggak, semuanya sama kembalinya kepada Allah. Kalau kembalinya kepada Allah, Allah sudah bikin aturan, ya, dibikin dua kelompok. Inna hadainahu sabil, kan gitu, ya. Telah kami berikan petunjuk jalan. Imma syakiron, ada yang bersyukur dan ada yang kufur, kan gitu, ya. Tuh, ini kufur, kan gitu. Jadi semuanya itu kembalinya kepada Allah. Kalau kembalinya kepada Allah, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kan gitu. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Lalu latus'alunna, kalian semua akan ditanya yauma idzin, saat itu, saat hari kiamat itu, 'anin na'im, tentang kenikmatan, hartanya, kesehatannya, telinganya, ya semuanya akan ditanya. Baru in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika dia baik maka dibalas baik, jika dia buruk maka dibalas buruk. Jadi yang terpenting bagi kita adalah kalau kita tahu bahwa tempat kembalinya satu Allah, berarti tidak ada jalan lain kecuali melaksanakan perintah Allah. Tidak melihat orang senang apa enggak, batasannya itu aja, ya. Kita laksanakan perintah Allah, jangan melihat kok dia senang, kok dia sukses, kok dia enak, padahal dia nggak sholat, kan itu jangan. Pokoknya satu, kita hanya melaksanakan perintah Allah. Tuh. Enggak ada hubungannya, ya. Iya. Itu, jadi tidak ada itu, jangan sampai kita menghubung-hubungkan itu, ya.
Kalau mau usaha ya ada sunatullahnya itu mah ya. Sunatullah berusaha belajar, berusaha kerja itu dengan sendirinya. Untuk bahagia di akhirat mah nggak tahu kan gitu ya. Tapi kalau kita berusaha sunatullah tuh begitu. Kalau belajar maka pandai, kalau nggak belajar maka bodoh kan gitu ya. Kalau berusaha nanti ada rizki, kalau nggak berusaha maka nggak dapat rizki. Itu sunatul. Api panas kan gitu, es warnanya dingin kan gitu. Cuma semua sunatullah itu tetap itu adalah kehendak Allah. Walaupun sudah sunatullah, Allah berkehendak lain bisa. Nabiullah Ibrahim masuk ke dalam api, api kan panas, sunatullahnya ya. Tapi Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Udah, gitu. Ketika Allah berkehendak lain, sudah itu sunatullah akan berubah, akan berbeda ya. Tapi kita sementara itu harus tetap sunatullahnya tuh begitu. Jadi jangan dikait-kaitkan, kita tetap bertakwa kepada Allah. Apalagi kalau kita baca idza ahabballahu 'abdan ibtalahum ya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah menguji mereka. Ya. Diuji. Itu ya. Kalau orang nggak diuji, diantepin aja berarti dia nggak disenangi Allah. Kalau Allah senang kepada seorang hamba, coba diuji nih ya kan, sampai di mana tuh kepatuhannya, sampai di mana diuji. Jadi yang perlu diingat itu ya. Ada orang sakit lama bertahun-tahun gitu kan, itu Allah turunkan ujian ya kan. Nih ujiannya tuh lewat itu, coba sampai di mana kan gitu ya kepatuhannya, sampai di mana keimanannya gitu. Udah berusaha, udah kemana aja cari usaha, tetap masih belum dapat kerjaan juga, ya kan? Itu yakinkan bahwa itu adalah Allah turunkan itu buat kita, turunkan ujian buat kita kan gitu ya. Yakin nggak? Tetap masih yakin nggak kan gitu ya? Kemarin-kemarin sekali yakin, kok coba sekarang masih yakin apa enggak kan gitu? Ada orang kita punya salah lalu kita minta maaf ya kan. Buddha minta maaf, ya orang belum juga maafin kita misalnya ya, masih ngomongin aja. Itu yakinkan bahwa itu adalah ujian dari Allah yang dikirim buat kita. Iya kan? Langsung ada di pikiran kita, ya Allah ini memang kiriman Allah ini untuk menguji kita kan gitu ya. Waduh, kalau kita begitu semua mah enak ya. Jadi yakin. Jadi ada apapun sesuatu yang gak mengenakan kita, itu yakinkan itu adalah ujian. Gitu. Kalau kita lulus kan gitu. Ada lagi kan gitu. Emang hidup ini ujian kan gitu ya. Yang terbaik yang mana kan gitu. Kan di dalam Tabarok itu wajalna khalaqal mauta wal hayatu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kan gitu ya. Hidup dan mati ini memang buat ngelihat siapa sih yang baik amalnya kan gitu. Hidup kayak mati kayak semua dalam kehidupan ini itu adalah linabluwakum, untuk menguji kalian semua. Ayyukum yang mana ahsanu amala, yang terbaik amal. Wah ini yang lulus, ini yang nggak lulus kan gitu ya. Ini yang sabar, ini yang nggak sabar kan gitu. Cuma juga memberikan pemahaman begini kepada orang yang bersangkutan. Ya, kadang-kadang susah juga ya kan. Sabar mulu kan gitu ya. Ini emang mau makan sabar kan gitu. Iya emang agak sulit juga. Ya makanya kalau belum lewatin belum berani ngomong guru. Lewatin baru berani ngomong. Oh iya udah ngerasain saya gitu. Iya begitu benar. Nah, summa nuzikuhum, nanti di akhiratnya tuh ya. Kami rasakan mereka tuh yang di dunianya enak, yang di dunianya tuh nggak pernah menemukan kesulitan, lancar-lancar saja. Nuzikuhum, kami cicipkan mereka itu siksaan yang
pedih karena mereka dalam keadaan kafir. Billah. Emang sih kita maunya di dunianya senang, di akhirat surga kan gitu ya. Maunya mau begitu. Di kesenangan itu memang sebenarnya di hati batin ya. Bukan materinya berapa, bukan. Batin kita. Untuk menyikapi itu bagaimana kita kan gitu. Nah, disitulah letak kesenangan itu. Ada duitnya banyak juga emang susah ya kan, pikirannya mumet ya. Mikirin bayar karyawan, mikirin bayar ini, bayar macam-macam kan. Ujung-ujungnya mereka ngutang-ngutang juga sama. Mobil ada 5 masih ngutang semua itu, ya kan? Ngutang semua. 1 bulan tuh bisa berapa ratus juta kan gitu. Iya, kan kita ngontrak doang kan gitu bisanya ya kan. Nggak mikirin ngutang, pokoknya mikirinnya beras aja udah, sehari ada beras bisa makan udah kan gitu, enak tidur kan gitu. Mereka yang ngutangnya ratusan juta nggak bisa tidur ya, besok nih bayar pakai apa kan gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya yang kata orang itu, kata orang kaya gitu, kata orang yang memang kekurangan, sebenarnya sama aja. Cuma cara memandangnya kita gitu loh ya, cara menyikapinya itu yang beda. Lebih pusing orang kaya kayaknya bro. Kan belum pernah kaya jadi ngomong begitu itu kalau kaya belum tentu juga. Lah sering orang naik mobil ya kan, ngelihat dia tukang beca di pinggir jalan pules ya kan, dia bingung itu. Ya Allah, saya masa malam kagak bisa tidur ya kan. Ya Allah, tukang beca mau pulas aja kepanasan, panas-panas pulas kan gitu. Giliran dia di rumah sampai beli obat penenang buat tidur. Kasurnya empuk, AC kan gitu ya. Kalau tukang beca kepanasan begitulah pulas aja. Karena dia makanya mereka juga nganggapnya ya Allah untung amat jadi tukang beca kan gitu kan. Kan tukang beca juga sama, ya Allah untung amat orang itu ya pakai naik mobil mewah kan gitu. Ya sama-sama memandang untung gitu. Mobil enak. Enggak seperti itu. Tapi kalau kita bisa terima apa adanya ya enak itu. Iya. Enak banget pokoknya. Itu yang disebut dengan qanaah itu ya. Terus ya, watslu alaihim naba Nuh, dan bacakanlah alaihim kepada mereka naba Nuh, cerita Nuh. Idz qala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya, ya qaumi wahai kaumku, in kana kabura alaikum maqami, jika ada merasa berat bagi kalian semua itu makomi, kedudukanku atau tempat tinggalku, wa tadzkiri dan peringatan aku bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Jawabannya fa'alallahi tawakkaltu, maka kepada Allah saya bertawakal. Nah, sampai sini dulu. Oke, watslu alaihim naba Nuh, dan bacalah kepada mereka cerita Nuh. Nabiullah Nuh ini adalah disebut dengan Abul Bashar juga, bapaknya manusia juga setelah Adam. Karena saat itu seluruh manusia habis, ya, seluruh manusia habis, itu banjir bandang seluruh dunia. Nah itu berapa orang yang ikut di dalamnya? Di antaranya ada 80 manusia naik yang ada di kapalnya itu, dengan anaknya yang tidak ikut satu, yang kafir Kan'an, yang ikut itu 3, ada Sam, ada Ham, ada Yafith. 3 anak inilah yang ikut kepada Nabiullah Nuh. Di dalam tafsir itu disebutkan 3 nama anak ini ya, ada Sam, Sin Alif Mim Sam, Ham, yang satu lagi adalah Yafith.
Nah, begitu banjir ini selesai, yang pertama kali turun adalah Nabiullah Nuh. Dan seluruh manusia yang 80 ini satu pun tidak ada yang mempunyai keturunan. Setelah itu terjadi wabah dan meninggal. Ya, bukan yang 80 ini. Nah, yang 3 inilah yang memberikan keturunan. Jadi yang hidup ini dari keturunan Nuh semua. Jadi sisanya itu adalah meninggal. Ada yang karena wabah lah, apalah, yang jelas itu semua manusia yang lahir saat itu adalah dari keturunan Nuh, Sam, Ham, dan Yafith itu 3 orang itu. Nah, itu baru makanya disebut dengan Abul Bashar setelah Adam. Bapaknya manusia setelah Adam itu adalah Nabiullah Nuh. Karena dari 3 anak inilah yang mereka bisa keturunan, ada keturunan. Jadi dari 80 yang ada di kapal itu semuanya mati. Artinya mati tetap hidup, artinya nggak punya keturunan gitu ya, tidak melahirkan. Tapi satu ketika mereka mati itu memang nggak punya keturunan. Dari 3 anak aja nih yang lahir, sehingga jadilah manusia sampai sekarang ini. Itu. Jadi mereka itu tidak nyaman kehadiran Nuh, gitu kan? Di qaumi ya qaumi ingkana kaburu alaikum maqami, kalau berat nih keadaan saya tinggal di sini nih, gitu kan? Wa tadzkiri, dan saya mengingatkan tentang ayat-ayat Allah, diingetin terus. Orangnya penduduknya nggak nyaman ya kan? Nih orang beda amat ya kan? Ngingetin lagi, suruh perintah Allah. Tuh. Apa kata Nabiullah Nuh? Saya hanya bertawakal kepada Allah. Fa'alallahi tawakkaltu. Terserah mau ikut mau kagak kan gitu ya, mau seneng mau enggak, tapi saya adalah yang saya pegang adalah satu, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ini benteng terakhir kita saat kita ketika di dunia menemui kesulitan apapun, itu tawakal kepada Allah. Udah semuanya dia jalankan kan? Udah semuanya, lalu tetap masih begitu, lalu tetap pendatang lagi ujian, datang lagi cobaan, datang lagi fitnah, apa aja datang tuh. Nah, itu nanti benteng terakhir, silahkan berdoa itu ya. Tawakal tu Allah, saya serahkan sepenuhnya kepada Allah ya kan. Kalau memang ini tentu ujian nih, pasti datang terus-terusan kepadaku. Yakinkan Allah nggak bakal ngasih ujian kepada hambanya kalau tidak mampu. Pasti sesuai kemampuan, tidak akan pernah melebihi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu. Allah tidak akan bebani satu beban kepada manusia kecuali dengan kemampuannya, itu pasti. Di qadril kaddi tuktasabul ma'ali, itu ada ya. Sesuai dengan usahanya, sesuai dengan berat ringannya, itu akan dicapai satu cita-cita ya. Kalau kita ujiannya cuma sedikit, yang didapat juga dikit kan gitu ya. Kalau ujiannya besar, dapatnya juga lain besar. Kayak Nabiullah Ayub kan begitu ya. Dari hartanya, kebunnya, istrinya, semuanya hilang, habis. Nah, begitu datang lebih daripada itu, ya, lebih daripada itu. Bayangkan 40 tahun, ya kan? Bayang 40 tahun diuji itu. Nah, kita baru sebulan 2 bulan aja ya, udah murat marit ya, udah kagak mikirin sholat ya, imannya udah melenceng, ragu ya kan, ini bener apa kagak sih kan gitu ya. Dia kagak sholat enak-enak aja tuh kan, udah mulai ragu. Nah, ini juga penyakit yang sekarang mewabah itu ya ujian ya. Tidak ada apapun, kan udah jelaskan, apapun yang terjadi di langit dan di bumi ya, itu adalah dengan izin Allah, sudah tercatat di Lauh Mahfuz ya kan, sudah ada. Tapi itu manusia, Allah berikan ilmu kepada manusia, dituntut untuk belajar, ada ilmunya kan, secara medis begini, untuk menangkalnya begini kan gitu ya. Cuci tangan kan gitu. Sebelum kita, setelah kita aktivitas begini nih,
Jangan megang mata, megang hidung, megang mulut sebelum cuci tangan. Karena 90% penyakit itu terjangkit melalui 3 itu. Mata, hidung, mulut. Ya. Tangan kita sering banget kan ucek-ucek mata, megang hidung, megang mulut kan. Padahal tangan kita tuh kotor. Kan gitu ya. Kita ikutin aja anjuran pemerintah begitu, cuci tangan gitu kan. Kalau sholat di musola ya bawa sejadah kecil kan gitu, bawa sejadah tempat sujudnya di situ, jangan bareng-bareng. Ini kadang-kadang kan gitu, kita ngebawa sejadah, orang bebas aja tidur di masjid ya kan, dihambal begitu kita sujud pingsan kita ya kan, baunya tuh bekas tidur orang kan gitu. Kalau orangnya sehat, kalau orangnya TBC udah kena dah tuh. Makanya ini sebenarnya kalau di pejabat-pejabat tuh Pemda DKI enggak salaman sementara ini. Salaman tuh cukup angkat tangan begini aja udah. Itu kenapa? Yaitu untuk menghindari ketika kita berjabatan tangan kita nggak tahu nih orangnya habis bersin. Bersin itu ada kalau istilah kedokterannya dorpet ya. Padahal kalau bahasa kitanya mah puncratan gitu. Muncratannya itu nanti ke tangan, kan gitu ya. Dia nggak pegang tisu, udah kita berjabatan tangan, masuk ke tangan kita itu. Kita nggak sadar kita ucek-ucek mata, pegang hidung, pegang mulut kan. Apalagi pegang makanan, itu yang menyebabkan ya virusnya itu masuk dan berkembang kan gitu. Itu teorinya tuh begitu, menurut kesehatan. Dan itu memang ada ilmunya. Memang manfaatnya lebih banyak banget. Kita ini harus cuci tangan gitu ya intinya, biar makanan yang masuk itu, ini anak-anak kita tiba-tiba mencret aja kan, padahal kan dari tangan makanan yang masuk ya kan, kotor, ada infeksi masuk ke usus, akhirnya mencret tuh. Paling kotor duit dulu. Paling kotor duit. Ya duit, ya udah masuk kemana aja ya kan, habis tukang sayur ini kan. Makanya minimal walaupun kita habis terima duit kan gitu, tangan cuci, jangan duitnya dicuci, tangannya ya. Biar dari bank kayak dari mana tetap aja cuci tangan, malah per 20 menit kan gitu ya. Pokoknya sebelum makan, sebelum kita memegang apa nih 3 tadi tuh mata, hidung, mulut, cuci tangan itu. Ya ngingetin, karena memang ada ilmunya begitu ya, kita ikutin aja anjuran pemerintah. Iya, nanti kalau ada orang ngomong kan Allah, iya kan, hakikatnya memang Allah kalau sudah terjadi kan gitu. Jadi peringatan Nabiullah Nuh terhadap ayat-ayat Allah, Nabiullah Nuh hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Wa ajmi'u amrakum, maka kumpulkanlah amrakum, orang-orang atau bersepakatlah mereka itu, wasyuraka'akum, dan sekutu-sekutu mereka. Summalam yakun amrukum alaikum ummah, lalu tidak ada amrukum, ya keputusan kalian semua itu kepada alaikum ummah, sebagai apa ummah? Kalau ininya memendung arti awalnya, ini enaknya ini. Lalu tidak ada urusan mereka itu kepada kalian semua itu, hummatun adalah ummah itu artinya memendung. Yang enaknya di situ apa kalau ada terjemahannya tulisannya? Belum ketemu baca. Iya, merahasiakan ya. Lalu tidak ada urusan mereka itu, tetap dirahasiakan. Lalu apa? Sumaktu, lalu tunaikan ilayya kepadaku, maksudnya perintah Allah itu ditunaikan. Wala tungzirun, dan sekali-kali mereka tidak pernah menunggu ya, tidak menanggungkan. Oke. Berkumpul artinya di umat-umat Nabiullah Nuh ini dengan teman-temannya, dengan sekutu-sekutu mereka, lalu
apa tadi Umar? Untuk ragu-ragu. Perlu dirahasiakan dulu. Ya, semua pendapat-pendapat tentang ayat-ayat Allah disangkal, tapi mereka menyembunyikan, merahasiakan rencana-rencana mereka itu. Lalu sumaktu ini adalah Allah mengabulkan doa Nabiullah Nuh ketika sudah melewati batas, ya, mereka sudah melampaui batas, baru sumakdu nih Allah luruskan, Allah kabulkan doa Nabiullah Nuh itu, meluruskan, menyerahkan sepenuhnya ilayya kepadaku. Ya, jadi kepada Nabiullah Nuh dengan doanya untuk mendatangkan banjir, untuk menghabiskan manusia-manusia yang sudah melampaui batas, dan tidak ditunda-tunda. Datanglah perintah Allah, datanglah siksaan sesuai dengan permintaan Nabiullah Nuh dengan adanya banjir bandang kalau bahasa sekarangnya, ya. Banjir bukan karena hujan masih sedikit, tapi memang datanglah banjir dan itu seluruh dunia tenggelam, ya. Bahkan di dalam ayat-ayat lain itu dijelaskan Kan'an bahkan sampai naik gunung, ya. Naik gunung supaya selamat, tapi tetap saja tidak selamat. Fa in tawallaitum, maka jika kalian semua berpaling, fama sa'altukum min ajrin, maka tidaklah saya meminta kepada kalian itu dari upah, ya. Ya, Nabiullah Nuh begitu, pokoknya tugasnya hanya mengingatkan, menjalankan perintah Allah, kan gitu, ya. Mereka nggak mau berpaling, ya bukan berarti dia minta upah, enggak. Satu aja mau ikutin apa yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh tentang peringatan untuk mengajarkan tentang ajaran-ajaran Allah, tapi mereka berpaling, mereka bandel. Sampai dikata begitu, enggak minta upah, ya, cuman ikutin aja perintahnya gitu. Apa kata Nabiullah Nuh? In ajriya illa 'alallah. Ya, artinya tidaklah upahku itu kecuali dari Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan saya diperintahkan agar menjadi orang-orang yang berserah diri. Tuh, jadi Allah aja, ya, tujuannya. Jadi dakwahnya benar-benar dakwah, ya, tidak ada sedikit pun permintaan balasan, enggak, kecuali kepada Allah, dan diperintahkan agar menjadi orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Itu zaman dulu mah begitu, dakwah untuk mengajak orang tuh begitu, kan? Iya. Kalau sekarang mah enak dakwah, kan gitu, ya, ngajak orang. Kalau dulu mah begitu, Rasulullah dilempar sampai pelipisnya berdarah, giginya pecah, kan gitu, ya, sampai ditawarin sama malaikat, mau diapain tuh umatnya, kan? Dilarang, kan? Malah doanya apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku karena mereka nggak tahu, mereka nggak ngerti. Tuh. Wah, kalau kita ditawarin begitu, ya kan, udah minta, udah amblesin aja, kan gitu kira-kira, matiin aja semua, jangan sisain, kan gitu. Mentang-mentang ditawarin, kan gitu. Tapi Nabi Muhammad enggak, ya. Bahkan satu riwayat lagi, permintaan itu dia simpan, ya, karena doa Nabi itu dikabulkan. Ya, doa itu saya simpan untuk umatku nanti memberikan syafaat. Padahal kita nggak tahu-tahu, ya kan, nggak hidup di zaman Nabi, nggak bersalaman dengan Nabi, kita nggak tahu-tahu. Pokoknya di sini jauh, ya kan, itu udah dipikirin, udah dipersiapkan itu doa itu, doa senjata terakhir Nabiullah Muhammad untuk memberikan syafaat kepada umatnya, kan gitu. Makanya kita layaklah kita kalau membaca sholawat dan membaca juga istighfar, memohon ampun kepada Allah, karena kematian tidak pernah datangnya tuh nggak bakalan ketahuan. Yang sehat juga bisa mati. Bahkan malaikat maut sehari melihat kita ini 70 kali. Diintek 70 kali setiap manusia.
Nah, malaikat maut melihat manusia, setiap manusia kita ini 70 kali lihat dia nengok muka kita. Ketika mau disabut kata Allah, jangan dulu, belum waktunya, kan gitu ya. Udah mau main nyabut aja dia. Ya. Tapi diingetin belum ajalnya. Lah kita mau ngumpet di mana? Kan gitu ya. Kita yang punya orang tua di rumah aja nggak pernah ngelihat, nggak pernah nomplok, kan gitu ya. Lah malaikat maut 70 kali. Tuh. Ngelongokin kita. Dan setiap manusia kan banyak nih di dunia kan. Itu dilihatin 70 kali. Bahkan Nabi beristighfar pun 100 kali dalam sehari ya. Wallahi la astaghfiru ilaika wa atub. Demi Allah saya beristighfar kepada engkau dan saya bertobat mi'ata marrah. 100 kali dalam sehari baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Macam-macam istighfar mah terserah modelnya ya. Ada saya beristighfar boleh, atau astagfirullah boleh, astagfirullahaladzim boleh, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih boleh. 100 kali padahal sudah dijamin masuk surga. Kesalahannya sudah tidak ada. Apalagi nabinya pasti dijamin. Bahkan 10 sahabat pun sudah dijamin oleh Allah. Bukunya mana? Tuh baru saya tulis tuh ya. Di Bu Hajah tuh. Itu ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Itu hadis Nabi yang ngomong. Dan Nabi itu wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yaitu siapa aja nama sahabatnya ya ada di situ ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya. Udah ya fakadzabu ya. Fakadzabuhu fanajjainahu wa man ma'ahu wallahu a'lamu bis